Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk mengetahui struktur folder di kode editor 4. Berikut ini adalah struktur foldernya. Yang pertama adalah app. Dalam folder app ada model, view, dan controller. Folder ini berisi kode dari aplikasi yang nanti kita akan kembangkan. Disinilah kita nanti akan menulis kode dan di folder app nanti. Kemudian di folder selanjutnya adalah folder public. Folder di sini berisi file yang bisa diakses oleh publik. Contohnya di sini ada file PHP, index PHP, kemudian robot.txt, favicon, kemudian ICO, txt, dan lain-lainnya. Jadi ini yang bisa diakses oleh publik. Kemudian yang ketiga ada folder namanya test. Folder ini berisi kode untuk melakukan testing dengan PHP unit. Jadi kalau misalkan nanti waktu install kode editor 4 diikutkan dengan unit testingnya, jadi nanti ada folder namanya test. Kemudian folder selanjutnya adalah vendor. Nah, vendor ini adalah folder yang berisi library yang dibutuhkan oleh aplikasi. Isinya termasuk kode core dari sistem CI-nya nanti atau kode editornya nanti. Dan yang terakhir adalah folder namanya writable. Nah, writable ini folder yang berisi file yang ditulis oleh aplikasi. Dan nantinya bisa dipakai untuk menyimpan file yang untuk diupload gitu ya. Kemudian log, session, kemudian file-file yang lainnya. Nah, ini adalah struktur folder yang ada di Coordinator 4. Untuk lebih jauh, untuk lebih detailnya dari masing-masing folder, kita bisa buka text editor. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Langkah-langkahnya, pertama pilih file, kemudian open folder, cari project kita yang sudah dibuat atau yang sudah diinstal CI-nya. Di sini saya taruh di sam.htdoc, nama foldernya adalah my project. Kemudian select folder. Nah, inilah folder dari coordinator C4-nya. Dan nama foldernya itu tergantung kita penamaannya nanti. Dan di sini saya memberikan nama my project atau my project. Dan ini kalau dilihat masing-masing di sini di app di sini, kemudian ada config, kemudian ada controller, ada database, kemudian ada filter, helper, web, libraries, model, dan seterusnya. Kemudian di public ada htaccess, favicon, index PHP, robot.txt. Kemudian di test ada support, database, session, unit. Kemudian di vendor ini ada folder-folder yang kita install di komposernya nanti gitu ya, atau paket-paketnya nanti. Kemudian ada writable, ada catch, debug, kemudian log, session, upload, dan htaccess di luar itu ya. Kemudian dan tadi folder-folder tersebut di sini ada namanya file namanya .env atau environment ya. Di sini ini adalah file yang berisi variabel environment yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, ini kita settingnya di sini. Ya, environmentnya apa? Development. Apa kita lagi mengembangkan aplikasi mau kita kembangkan, namanya development gitu ya. Environmentnya atau production gitu ya. Dan kita nanti setting environmentnya. Kemudian git ignore. Nah, git ignore ini adalah file yang berisi daftar dari nama file dan folder yang akan diabaikan oleh git. Nah, itu ada di git ignore gitu ya. Kemudian ada build. Nah, build ini adalah script untuk mengubah versi dari coordinator yang digunakan. Ada versi release atau stabil dan development atau labil gitu ya. Nah, di sini ada
di build ini kita mengubahnya versi koordinatornya. Kemudian ada composer JSON gitu ya. Di sini adalah file JSON yang berisi informasi tentang proyek dan daftar library yang dibutuhkannya. Dan file ini juga digunakan oleh composer sebagai acuan. Nah, ini kita ada di composer JSON. Kemudian ada lagi file yang namanya composer talk gitu ya. Di sini adalah file yang berisi informasi versi dari library yang digunakan aplikasi. Nah, library-nya versi berapa dari library yang dipakai itu ada di composer log. Selanjutnya ada lagi lisensi gitu ya. Di sini ada lisensi. Nah, di sini ada file yang berisi penjelasan tentang lisensi dari koordinatornya yang dipakai gitu ya. Nah, itu ada di lisensi. Kemudian ada PHP unit. Nah, PHP unit di sini adalah file XML yang berisi konfigurasi untuk PHP unitnya. Jadi ya, kalau tadi kita menggunakan testing atau unit testing, nah itu di sini ada informasinya di sini. Kemudian ada README, gitu ya, .md. Ini adalah file keterangan tentang code atau base-nya dari CI. Ini biasanya akan dibutuhkan pada repo GitHub dan GitLab. Kalau misalkan teman-teman menggunakan GitHub atau GitLab, nah di sini reponya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Spark. Nah, ini adalah Spark. Ini adalah program atau script yang berfungsi untuk menjalankan server, gitu ya, mengenerate code dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan fokus ke yang pertama adalah yang app. Gitu ya. Di folder app tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, ada di app ada folder namanya config gitu ya. Nah, di config ini adalah folder yang berisi konfigurasi untuk aplikasi. Jadi kalau kita mau konfigurasi gitu ya, misalnya untuk case, autoload, kemudian constant, database, kita misalnya untuk database gitu ya. Nah, itu kita ada di folder config untuk settingnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita ada lagi namanya folder namanya controller. Nah, controller di sini adalah ini bawaan defaultnya, bawaan dari kode ini 4 gitu ya. Jadi folder yang berisi kontrol dari aplikasi. Nah, ini ada di controller. Ingat ya konsep MVC yang materi sebelumnya, model view controller. Jadi di app ada model view dan controller. Controller kan pemrosesannya. Kemudian ada lagi nama foldernya namanya database. Nah, database-nya ada folder yang berisi kode untuk migrasi database. Kita bisa migrate gitu ya. Kita bisa menggunakan seed ya. Nah, di sini kita ada di folder database. Kemudian ada lagi folder namanya filter. Di sini ada folder yang berisi kode untuk memfilter atau middleware. Nah, itu ada folder namanya filter. Kemudian ada lagi folder namanya helper. Helper ini adalah folder yang berisi kode untuk fungsi-fungsi helper. Nah, fungsi-fungsi helper nanti ada di sini. Kemudian ada language ini ya. Di sini untuk language di sini adalah folder yang berisi kamus bahasa untuk aplikasinya nanti. Ya, ini kita ada di folder ini. Kemudian yang selanjutnya ada lagi libraries. Nah, di libraries-nya ini adalah folder yang berisi library tambahan untuk aplikasi. Nah, ini nanti jadi dalam folder libraries. Dan selanjutnya ada lagi folder namanya model. Model ini adalah folder yang berisi kode untuk modelnya nanti. Ya, untuk mengirimkan ke database, gitu ya, pemesan data, itu ada di model. Kemudian ada lagi folder namanya third party, ini ya. Ini adalah folder yang berisi library dari pihak ketiga. Kemudian ada lagi folder namanya view. View ini yang berisi kode untuk view-nya atau tampilannya nanti. Gitu ya. Nah, itu nanti ada di folder view. Kita meletakkan semuanya di dalam folder view. Untuk selanjutnya ada lagi file namanya htaccess gitu ya. Nah, htaccess ini adalah berisi konfigurasi akses untuk web server. Nah, kita bisa mengatur di sini untuk htaccess-nya, gitu ya. Kemudian ada lagi namanya common.php. Ini adalah file yang berisi
definisi fungsi untuk menindih fungsi core dari CI. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah index HTML. Nah, index HTML adalah file placeholder untuk mencegah direct access. Jadi untuk lebih aman gitu ya. Jadi di sini kita ada file index HTML placeholdernya untuk mencegah direct access. Nah, itulah nanti yang banyak kita gunakan ketika nanti mau mengembangkan aplikasi berbasis framework PHP menggunakan Codeinator 4 itu banyak kita menggunakan di folder namanya app gitu ya, nanti yang banyak kita gunakan. Nanti untuk proses MVC-nya ya sesuai dengan tadi model, view, dan controllernya. Itu kalau untuk modelnya untuk proses ke datanya, kemudian controller untuk penghubungnya, kemudian view untuk layarnya atau tampilannya ya. Oke, itu saja untuk struktur folder yang ada di Codeinator 4 gitu ya. Silahkan teman-teman pahami gitu ya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang CRUD gitu ya. Bagaimana kita membuat aplikasi sederhana menggunakan CRUD pada Codeinator 4. Oke, mungkin saya terima kasih.